Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Tuti Variati dari SD Negeri Suradadi 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya akan menyebarkan pemahaman aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Menurut Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. 4. Evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Kurikulum berfungsi bagi pendidik adalah memandu dalam proses pembelajaran murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diubah? Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Contohnya, isu kekinian, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan kurikulum. Jadi, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid.
Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.